Selamat pagi, siang, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Putri Mulia Ahmad dari Program Studi Sastra Indonesia Universitas 11 Maret dengan NIM D02236062. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah Teori Penerjemahan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas mengenai 4 pokok bahasa. Yang pertama, tantangan dalam menerjemahkan kolokasi antar bahasa. Kedua, aspek penilaian kualitas terjemahan. Ketiga, ideologi penerjemahan yang meliputi domestikasi dan forenisasi. Dan yang terakhir, analisis strategi penerjemahan idiom berdasarkan beberapa contoh kalimat. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama adalah mengenai 3 tantangan utama yang dihadapi penerjemah ketika menerjemahkan kolokasi antar bahasa yang memiliki perbedaan budaya dan linguistik yang besar. Tantangan pertama adalah interferensi bahasa sumber atau source language interference. Interferensi ini terjadi ketika penerjemah terlalu terpengaruh oleh struktur dan pola bahasa sumber, sehingga menerjemahkan kata secara literal atau kata per kata. Sebagai contoh, terdapat frasa minum obat dalam bahasa Indonesia. Apabila kita menerjemahkan secara literal ke dalam bahasa Inggris menjadi drink medicine, padahal kolokasi yang lazim dalam bahasa Inggris adalah take medicine. Nah, hal ini menjadi tantangan karena setiap bahasa memiliki pasangan atau kolokasi yang berbeda. Oleh karena itu, penerjemah tidak cukup hanya memahami arti kata, tetapi juga harus memahami kolokasi yang lazim digunakan dalam bahasa sasaran. Tantangan kedua adalah perbedaan budaya antara bahasa sumber dan bahasa sasaran atau cultural difference. Kolokasi itu seringkali mencerminkan kebiasaan, cara pandang, dan realitas sosial suatu masyarakat. Contohnya, terdapat istilah fish and chips yang merupakan makanan khas dan populer di Inggris. Dalam konteks tertentu, ungkapan tersebut dapat dipadankan secara kultural menjadi tahu tempe dalam bahasa Indonesia. Terjemahan ini bukan terjemah secara harfiah, melainkan padanan budaya karena keduanya merepresentasikan makanan yang umum dan dikenal luas di masyarakat masing-masing. Oleh karena itu, penerjemah perlu memahami konteks budaya agar dapat menemukan padanan yang tepat dan tetap mempertahankan makna yang ingin disampaikan. Tantangan ketiga adalah konflik antara keakuratan dan kealamiahan dalam terjemahan. Dalam beberapa kasus, terjemahan yang akurat secara literal justru terdengar tidak alami dalam bahasa sasaran. Sebagai contoh, dalam bahasa Inggris terdapat frasa make a decision dan dapat diterjemahkan secara literal menjadi membuat keputusan. Terjemahan tersebut benar secara makna, tetapi kurang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia. Kolokasi yang lebih alami dalam bahasa Indonesia adalah mengambil keputusan. Oleh karena itu, penerjemah harus mampu menyeimbangkan keakuratan makna dengan kealamiahan bahasa agar hasil terjemahan tidak hanya benar, tetapi juga mudah diterima oleh pembaca. Setelah membahas mengenai berbagai tantangan dalam menerjemahkan kolokasi, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 aspek utama yang digunakan untuk menilai kualitas terjemahan. Terdapat 3 aspek utama yang digunakan untuk menilai kualitas terjemahan. Yang pertama, keakuratan atau accuracy. Accuracy ini adalah tingkat kesesuaian makna antara teks sumber dan teks sasaran. Suatu terjemahan dapat dikatakan akurat apabila informasi, pesan, dan makna dalam teks sumber tersampaikan dengan tepat tanpa adanya penambahan, pengurangan, atau penyimpangan makna. Yang kedua, keberterimaan atau acceptability.
Acceptability ini adalah tingkat kewajaran terjemahan dalam bahasa sasaran. Terjemahan yang berterima akan terasa alami sesuai dengan kaidah bahasa sasaran, serta mudah diterima oleh pembaca target seolah-olah teks tersebut merupakan teks asli dalam bahasa tersebut. Yang ketiga adalah keterbacaan atau readability. Readability adalah tingkat kemudahan suatu terjemahan untuk dibaca dan dipahami oleh pembaca. Terjemahan yang memiliki keterbacaan tinggi biasanya menggunakan struktur kalimat yang jelas, pilihan kata yang tepat, dan tidak membingungkan pembaca. Untuk memudahkan pemahaman, ketiga aspek tersebut dapat dijelaskan menggunakan satu contoh kalimat yang sama. Saya menampilkan teks sumbernya yaitu he committed a crime, dan teks targetnya adalah dia melakukan kejahatan. Pada contoh tersebut, kalimat he committed a crime diterjemahkan menjadi dia melakukan kejahatan. Terjemahan ini tergolong akurat karena makna yang terkandung dalam teks sumber tersampaikan secara utuh dalam bahasa sasaran. Dalam aspek acceptability, kalimat dia melakukan kejahatan termasuk terjemahan yang berterima karena menggunakan struktur dan pilihan kata yang lazim dalam bahasa Indonesia. Sebaliknya, jika diterjemahkan menjadi dia mengkomit sebuah kejahatan, kalimat tersebut akan terdengar tidak alami karena terlalu dipengaruhi oleh struktur bahasa sumber. Acceptability, kalimat dia melakukan kejahatan memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi karena singkat, jelas, dan mudah dipahami. Sebaliknya, terjemahan seperti dia melaksanakan tindak kriminalitas masih dapat dipahami, tetapi terasa lebih rumit sehingga tingkat keterbacaannya lebih rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas terjemahan tidak hanya ditentukan oleh keakuratan makna, tetapi juga oleh keberterimaan dan keterbacaan. Ketiga aspek tersebut saling melengkapi dalam menghasilkan terjemahan yang baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ideologi penerjemahan. Secara umum, ideologi penerjemahan adalah prinsip atau keyakinan mengenai bagaimana suatu terjemahan dianggap baik, benar, dan dapat diterima. Menurut Hood, ideologi penerjemahan merupakan prinsip atau keyakinan tentang benar salah atau baik buruk dalam penerjemahan. Ideologi ini memengaruhi berbagai keputusan yang diambil penerjemah, mulai dari pemilihan kata, struktur kalimat, hingga cara menerjemahkan unsur budaya. Selain itu, penerjemah tidak hanya bersifat netral atau tabula rasa, karena ia membawa nilai, pengalaman, dan pandangan budaya dari masyarakat tempat ia hidup. Dalam praktiknya, ideologi penerjemahan mengacu pada kecenderungan orientasi penerjemah, yaitu apakah lebih dekat kepada bahasa sumber atau bahasa sasaran. Kecenderungan tersebut dikenal sebagai domestikasi dan foreignisasi. Yang pertama adalah domestikasi. Domestikasi adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sasaran. Tujuannya adalah untuk membuat hasil terjemahan terasa alami, mudah dipahami, dan sesuai dengan budaya pembaca sasaran. Dalam domestikasi, unsur budaya, gaya bahasa, dan struktur kalimat biasanya disesuaikan agar pembaca merasa seperti membaca teks asli dalam bahasanya sendiri. Akibatnya, nuansa asing dan teks sumber cenderung dikurangi. Sebagai contoh pada kalimat "For at least 10 years now, this course has been fashionable term", yang diterjemahkan menjadi selama hampir 10 tahun sekarang ini, istilah wacana sedang hangat dibicarakan di mana-mana. Kata fashionable yang secara harfiah berarti modis diterjemahkan menjadi sedang hangat dibicarakan di mana-mana. Pilihan ini membuat kalimat terasa lebih alami dan sesuai dengan kebiasaan berbahasa Indonesia. Selanjutnya ada foreignisasi. Foreignisasi adalah ideologi penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber.
Tujuannya adalah mempertahankan keaslian dan nuansa budaya asing dari teks sumber. Dalam foreknisasi, unsur-unsur budaya asing cenderung dipertahankan, sehingga pembaca tetap merasakan suasana budaya asli dari teks tersebut. Sebagai contoh, when he was nearly 13, my brother Jeremy got his arm badly broken at the elbow. Yang diterjemahkan menjadi, tatkala hampir berusia 13 tahun, tangan abangku Jeremy patah di bagian siku. Pada contoh tersebut, nama tokoh Jeremy tetap dipertahankan dan struktur kalimat masih sangat dekat dengan teks sumber. Hal ini membuat pembaca tetap merasakan nuansa asing yang berasal dari budaya sumber. Perbedaan domestikasi dan foreknisasi secara sederhana dapat dibedakan berdasarkan orientasinya. Domestikasi berorientasi pada bahasa sasaran dan bertujuan membuat terjemahan terasa alami. Dan foreknisasi berorientasi pada bahasa sumber dan bertujuan mempertahankan nuansa budaya asli. Dengan kata lain, domestikasi berusaha mendekatkan teks kepada pembaca, sedangkan foreknisasi berusaha mendekatkan pembaca kepada teks asli. Selanjutnya, saya akan menganalisis strategi penerjemahan idiom pada beberapa pasangan kalimat bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi yang digunakan penerjemah serta menjelaskan alasan pemilihan strategi tersebut. Yang pertama, pada kalimat when I got the promotion, I was on cloud 9, dan diterjemahkan menjadi saat aku mendapat promosi, aku merasa sangat bahagia sekali. Strategi penerjemahan idiom ini menggunakan strategi parafrase. Idiom on cloud 9 berarti merasa sangat bahagia atau gembira. Dalam bahasa Indonesia, tidak ada idiom yang setara baik bentuk maupun maknanya. Penerjemah mengalihkan maknanya secara langsung menjadi merasa sangat bahagia sekali. Bentuk idiomatik tidak dipertahankan dan maknanya dijelaskan secara eksplisit, sehingga strategi yang digunakan dalam penerjemahan ini adalah parafrase. Yang kedua, pada kalimat he kept delaying the decision, sitting on the fence, yang diterjemahkan menjadi dia terus menunda untuk mengambil keputusan. Strategi penerjemahan idiom yang digunakan adalah omission. Alasannya, idiom sitting on the fence berarti bersikap netral, ragu-ragu, atau enggan menentukan pilihan. Dalam teks sumber, idiom ini memperkuat makna keep delaying the decision dengan menunjukkan ketidaksediaan tokoh untuk mengambil sikap. Dalam teks sasaran, idiom tersebut tidak diterjemahkan dan hanya menjadi dia terus menunda untuk mengambil keputusan. Akibatnya, makna mengenai sikap netral atau keengganan untuk memihak itu hilang. Oleh karena itu, strategi yang digunakan dalam penerjemahan kalimat ini adalah bentuk penghilangan atau omission. Pada kalimat ketiga, after being humiliated in public, he wants to save face, yang diterjemahkan menjadi setelah dipermalukan di depan umum, dia ingin menyelamatkan muka. Strategi penerjemahan idiom yang digunakan adalah menggunakan makna dan bentuk yang sama. Jadi idiom save face dalam bahasa Inggris dan menyelamatkan muka dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang sama, yaitu menjaga harga diri atau reputasi agar tidak jatuh. Keduanya juga memiliki bentuk yang serupa karena sama-sama berstruktur verba dan nomina. Menggunakan citraan wajah sebagai metafor harga diri, serta memiliki padanan leksikal yang setara. Oleh karena itu, idiom ini termasuk idiom dengan makna dan bentuk yang serupa. Pada kalimat keempat, terdapat kalimat he finally threw in the towel after years of struggle.
yang diterjemahkan menjadi akhirnya dia menyerah setelah bertahun-tahun berjuang. Strategi penerjemahan idiom yang digunakan adalah parafrase. Idiom true it sour berarti mengakui kekalahan atau menyerah. Dalam bahasa Indonesia tidak terdapat idiom yang setara dari segi bentuk maupun citraannya, sehingga penerjemah mengalihkannya secara langsung menjadi menyerah. Makna idiom tetap dipertahankan, tetapi bentuk metaforisnya dihilangkan. Oleh karena itu, strategi yang digunakan pada kalimat ini adalah penerjemahan dengan parafrase. Pada contoh terakhir, terdapat kalimat He tried to kill two birds with one stone by attending both meetings in one trip, yang diterjemahkan menjadi dia berusaha menyelam sambil minum air dengan menghadiri kedua rapat dalam satu perjalanan. Strategi penerjemahan idiom pada kalimat ini yang digunakan adalah makna sama tetapi bentuknya berbeda. Idiom kill two birds with one stone berarti mencapai dua tujuan sekaligus dengan satu tindakan. Dalam bahasa Indonesia, idiom tersebut diterjemahkan menjadi menyelam sambil minum air yang memiliki makna setara, yaitu memperoleh dua keuntungan atau mencapai dua tujuan dalam satu usaha. Meskipun bentuk leksikal dan citraannya berbeda, kedua idiom memiliki makna yang sama dan sama-sama bersifat idiomatik. Oleh karena itu, strategi yang digunakan adalah penerjemahan dengan idiom yang memiliki makna serupa tetapi bentuk berbeda, atau using an idiom of similar meaning but dissimilar form. Demikian pemaparan mengenai tantangan penerjemahan kolokasi, aspek penilaian kualitas terjemahan, ideologi penerjemahan, serta strategi penerjemahan idiom. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.